Pertama ada gagangan longitudinal yang bervariasi secara linear dari atas ke bawah balok. Jadi posisi diperlukan untuk mencari gagangan longitudinal. Oleh karena itu, epsilon x ini dirumuskan dengan minus posisi dibagi jari-jari kelengkungan atau minus kelengkungan dikali dengan posisi titik yang dicari. Jadi jika gambar balok komposit di samping mengalami kelengkungan positif, maka epsilon A adalah gegangan tekan di atas, epsilon B adalah gegangan tarik di bawah, epsilon C adalah gegangan di permukaan kontak. Lalu modulus elastisitas bahan 1 dan 2 adalah S1 dan E2, dan hubungannya adalah E2 lebih besar dari S1. Kemudian ada tegangan tekan atas, atau yang dilambangkan dengan sigma A, yaitu rumusnya modulus elastisitas 1 dikali dengan tegangan tekan di atas. Kemudian ada tegangan tarik ke bawah, sigma B, modulus elastisitas 2 dikali dengan epsilon B. Lalu ada tegangan bahan 1, sigma 1C, modulus elastisitas bahan 1 dikali dengan, lalu ada tegangan bahan 2, sigma 2C, yaitu modulus elastisitas bahan 2 dikali dengan epsilon C. Kemudian ada tegangan normal pada jarak Y dari sumber netral dalam kelengkungan. Rumusnya adalah minus modulus elastisitas 1 dikali kelengkungan dikali posisi. Demikian juga dengan sigma X2. Lalu momen pertama untuk kedua luas penampang terhadap sumber netral bisa dilihat pada persamaan modulus elastisitas bahan 1 dikali dengan integral YdA ditambah E2 integral YdA sama dengan 0. Untuk kelengkungannya, yaitu dilambangkan dengan K, adalah 1 dibagi dengan jari-jari kelengkungan. Sama dengan momen lentur dibagi S1 dikali I1 tambah E2 kali I2. Lalu ada tegangan normal di balok, sigma X1, rumusnya MY dikali S1 dibagi S1 I1 ditambah E2 I2. Selanjutnya ada metode penampang tertransformasi. Yang pertama ada tegangan lentur balok tertransformasi di bahan 1, rumusnya adalah sigma X1 sama dengan minus MY dikali momen inersia penampang. Lalu untuk tegangan lentur balok tertransformasi di bahan yang kedua, rumusnya sigma X2 sama dengan minus MY per momen inersia penampang dikali dengan N. N adalah rasio modular yang rumusnya E2 per E1. Selanjutnya ada balok simetris ganda dengan beban miring. Tegangan lentur di balok ini rumusnya adalah MY dikali Z dibagi dengan IY dikulang MZ kali Y dibagi dengan IZ. Persamaan sumber netral dapat ditentukan dengan menyamakan tegangan normal sigma X dengan 0. Kemudian pada gambar 2 ada juga sudut beta, yaitu sudut di antara sumber netral dan sumber Z yang ditentukan dengan rumus tangan berikut. Selanjutnya ada tegangan geser di balok dengan penampang terbuka berdinding tipis. Jadi tegangan geser itu rumusnya adalah gaya dalam geser dikali dengan momen pertama Q dibagi dengan momen inersia dikali dengan tebal penampang. Selanjutnya ada lentur elastoplastis. Lentur di balok terjadi apabila tegangan maksimum tepat mencapai tegangan luluh, yang disebut sebagai momen luluh atau MY. Rumus MY adalah sigma Y dikali I dibagi dengan C. Nah, lalu untuk distribusi tegangan di balok dari bahan elastoplastis bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada momen maksimum yang dapat dipikul oleh bahan elastoplastis. Ini disebut sebagai momen plastis atau MP. Rumusnya adalah sigma Y dikali A dikali Y1 tambah Y2 dibagi 2. Atau sigma Y dikali Z, di mana Z adalah A dikali Y1 tambah Y2 dibagi 2. Lalu rasio antara momen plastis MP terhadap momen luluh MY disebut faktor bentuk F.